Sesawi Kur Yesu channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sobat-sobatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, beroleh sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Bapa. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, buat kaum muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama kembali sahabatku renungkan firman Tuhan dan terima firman Tuhan dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai dengan 48. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dengan siap hati, dengan pikiran kita yang jernih, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di Bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kaum muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, perubahan pasti akan selalu terjadi sahabatku, baik disadari maupun tidak. Sungguh sahabatku, pada umumnya hal itu terjadi karena adanya suatu kepedulian terhadap sesuatu yang dianggap sudah tidak memuaskan lagi bagi masyarakat sahabatku. Atau mungkin disebabkan adanya faktor-faktor baru yang oleh masyarakat dianggap memiliki manfaat yang lebih besar bagi kehidupannya, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, pengalaman Yudas Magabe menunjukkan bahwa ia sungguh mempunyai kepedulian yang sangat besar terhadap Bait Allah, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kaum muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Bait Allah adalah tempat kudus untuk bangsa Yahudi, sahabatku, dan menjadi tempat di mana para imam agung sekali setahun mempersembahkan kurban kudus kepada Allah, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, perlu kita ketahui, Bait Allah juga menjadi tempat untuk mengajarkan ajaran-ajaran Musa dan menyampaikan kepada semua bangsa bahwa Allah hadir di tempat itu, sahabatku. Nah, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kaum muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Yudas Magabe bersama para prajuritnya berupaya keras membangun dan menyucikan kembali Bait Allah yang telah hancur dan dicemarkan oleh musuh-musuhnya, sahabatku. Sahabatku, kalau kita mau lihat kembali dalam kisah Injil pada kesempatan ini, Yesus datang ke Bait Allah untuk mengajar seperti yang biasa ia lakukan setiap hari, sahabatku. Namun, kali ini Yesus masuk ke Bait Allah dan mulai mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Lukas 19 ayat 46, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kaum muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus sungguh-sungguh menegur mereka dengan sangat keras karena rumah Bapaknya telah dijadikan tempat orang berjualan, sahabatku. Yesus sungguh menunjukkan sikap kepedulian terhadap Bait Allah dan dalam pengajarannya pun selalu menyampaikan praktik yang benar bagaimana menjalankan hidup agama, yakni keterbukaan hati kepada Allah, sahabatku.
Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sebab hati kita merupakan bait Allah. Ingat sahabatku, hati kita merupakan bait Allah yang perlu selalu dibersihkan dan disucikan setiap hari. Oleh karena itu, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, marilah kita selalu memperbaharui dan menyucikan diri kita, tidak hanya sekali atau 2 kali setahun, tetapi setiap hari, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, sungguh firman ini mengingatkan kita dan meneguhkan kita setiap hari, sahabatku. Karena apa? Karena hati kita adalah bait Allah. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah kita selalu membersihkan hati setiap hari, sahabatku, dan memperbaharui hidup kita setiap hari? Pertanyaannya, sahabatku. Nah, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelap Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sungguh karena hati kita adalah bait Allah, sungguh hati kita harus selalu kita bersihkan supaya kehadiran Allah sungguh benar-benar bisa hadir dalam hati kita. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, tidak mungkin toh kalau kita mau terima Tuhan tapi hati kita kotor dan pikiran kita juga kotor, sahabatku, penuh dengan dosa, penuh dengan keluputan. Nah, sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Gelap Muda, KOI Channel dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita diingatkan supaya kita berani bersihkan hati, bersihkan diri, dan selalu memperbaharui diri. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelap Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberi kesempatan untuk menyucikan dan membebaskan hati kami, supaya selalu terbuka kepadamu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa. Kiranya Engkau pakai hidup kami ya Tuhan menjadi firman yang hidup dan menjadi sarana berkat bagi orang banyak. Ya Tuhan ya Allah kami, bimbing kami ya Tuhan sejalan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga mendoakan pula bagi mereka-mereka yang masih berjuang dalam kehidupan mereka, dan mereka-mereka pula yang kehilangan harapan, sakit dan ditinggalkan, dikucilkan. Kiranya Engkau selalu memberikan kekuatan bagi mereka, ketegaran hati setiap langkah hidup mereka, sehingga apa yang mereka lakukan selalu bermanfaat dan berguna, penuh kedamaian dan kesejahteraan. Kami juga mendoakan pula ya Tuhan bagi para subscriber kami Sesawi KOI Yesus dan penonton setia Sesawi KOI Yesus. Kiranya Engkau selalu memberikan rahmat sukacita dalam kehidupan mereka, berkat yang melimpah dalam setiap kehidupan mereka. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelap Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan, dan kita sudah mau bersama-sama renungkan bersama dan pertajam iman kita, sahabatku. Semoga dengan firman ini dan kita semakin dikuatkan, diingatkan, supaya hati kita benar-benar bersih dari segala iblis yang selalu menggoda kita. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin disembuhkan dan dikuatkan iman mereka, banyak orang dipulihkan ke dalam jalan Tuhan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh sukacita. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.